Selamat malam Ibu Isnaini dan selamat malam juga teman-teman. Perkenalkan nama saya Christian Dianata dengan NPM 2241003. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan uji statistik untuk penelitian saya yang berjudul tentang pengaruh paparan influencer terhadap niat beli konsumen. Kemudian pada penelitian saya ini terdapat 5 variabel dengan total 11 hipotesis. Hipotesis pertama itu berbunyi exposure to influencer itu berpengaruh positif terhadap desire to mimic. Kemudian yang kedua itu exposure to influencer berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hipotesis ketiga itu exposure to influencer berpengaruh positif terhadap materialisme. Hipotesis keempat desire to mimic berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hipotesis kelima itu materialisme berpengaruh positif terhadap purchase intention. Hipotesis keenam exposure itu berpengaruh positif terhadap FOMO. Kemudian hipotesis ketujuh FOMO berpengaruh positif terhadap purchase intention. Kemudian hipotesis ke-8 desire to mimic itu desire to mimic memediasi hubungan antara exposure to influencer terhadap purchase intention. Hipotesis ke-9 itu materialisme memediasi hubungan antara exposure ke purchase intention. Kemudian hipotesis ke-10 itu adalah FOMO memoderasi hubungan antara exposure to influencer terhadap purchase intention. Kemudian hipotesis ke-11 itu adalah FOMO memoderasi exposure to influencer terhadap materialisme. Nah, jadi hal pertama yang kita siapkan itu adalah data Excel yang sudah kita dapatkan dari kuesioner yang telah kita sebar. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu dengan mengimpor data Excel tadi ke dalam Smart PLS dengan cara yaitu dengan mengklik create new project, kemudian dengan mengimpor data. Nah, setelah data yang kita siapkan tadi kita impor, kemudian kita akan membuat model penelitian yang sesuai dengan hipotesis dengan cara yaitu membuat create model. Nah, di bagian create model ini kita akan membuat model penelitian kita, dan setelah setiap variabel ini digambar sesuai dengan model, kemudian kita akan melakukan connect untuk menghubungkan antar variabel tadi sehingga nanti setiap variabel itu terhubung dan juga nanti dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, jika sudah berwarna biru itu maka model tersebut sudah terhubung dan juga siap untuk diuji. Nah, yang pertama itu uji pertama itu adalah uji bagian algoritma. Langkahnya itu klik bagian calculate dan kemudian pilih yang PLS algorithm. Nah, di bagian ini analisis data yang pertama itu adalah analisis outer loading. Nah, di bagian outer loading ini digunakan untuk menilai seberapa besar kontribusi setiap indikator dalam mengukur variabel. Nilai outer loading ini menunjukkan korelasi antar indikator dan juga variabel. Terlihat hampir semua nilai outer loading sudah besar dari 0,6, tetapi terdapat satu indikator yang masih bernilai kurang dari 0,6, yaitu indikator PI2 atau Purchase Intention 2. Nah, indikator yang di bawah standar ini biasanya disarankan untuk dibuang atau juga dihapus untuk kemudian dilakukan uji data ulang. Setelah dihapus itu nanti akan diuji ulang lagi. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah melihat hasil dari uji R-square. Nah, terlihat bahwa nilai untuk R-square ini yang dari DTM atau desire to mimic yaitu sebesar 0,148 yang berarti 14,8% dari DTM-nya dan juga 85,2% dari variabel lain. Kemudian 35,4% dari variabel FOMO. Untuk variabel materialisme sendiri itu sebesar 14,8%
dan purchase intention ini sebesar 0,449 atau setara dengan 44,9% dapat dijelaskan dari variabel penelitian ini. Dan juga sisanya ini dari variabel lain sebesar berapa? 55,1%. Nah, kemudian uji data selanjutnya itu ada konstruk reliability dan juga validity. Nah, bisa dilihat bahwa semua nilai Cronbach alpha ini besar dari 0,7 dan juga nilai AVE-nya besar dari 0,5. Yang itu berarti semua variabel ini tergolong reliable. Kemudian untuk uji validitas HTMT itu bisa diklik pada diskriminan validity. Nah, ini bisa dilihat untuk nilai HTMT-nya semuanya sudah valid karena semua nilainya kecil dari 0,85, yang dimana berarti semua hasil uji HTMT itu valid. Kemudian selanjutnya adalah uji validitas VIF. Kategori valid dalam uji validitas ini adalah kecil dari 10 dan juga terlihat bahwa semuanya ini berada di bawah nilai 10. Berarti semua variabel penelitian ini masih tergolong valid. VIF ini digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi multikoliniaritas antar indikator dan juga suatu konstruk. Nilai VIF yang tinggi ini menunjukkan bahwa suatu indikator itu memiliki korelasi tinggi dengan indikator lainnya dalam konstruk yang sama. Nah, jadi pada hasil ini semua nilainya ini berada di bawah 10 kan, yang artinya itu tidak dapat masalah. Adapun VIF yang tinggi itu terdapat di indikator FOMO 8 yaitu sebesar 4,579 dan diikuti oleh FOMO 4 dengan nilai 4,622. Tapi meskipun tinggi tapi ini masih tergolong aman. Kemudian itu ada indikator lainnya itu seperti FOMO 1 itu 2,873, FOMO 2 3602 dan juga FOMO 6 itu 3,170. Nah, selanjutnya ini adalah analisis P/E coefficient yang diperoleh dari proses bootstrapping. Di analisis ini menunjukkan pengaruh langsung antar variabel. Yang pertama itu ada DTM ke PI atau desire to mimic ke purchase intention. Nah, di sini bisa dilihat bahwa desire to mimic ini berpengaruh positif terhadap purchase intention dengan nilai koefisien itu 0,158. Nah, kemudian yang kedua itu ada exposure to influencer atau ATI ke DTM atau juga desire to mimic. Ini juga berpengaruh positif dan juga signifikan dengan nilai koefisien itu 0,187, T statistik sebesar 8,507 dan juga p-value-nya 0,000. Kemudian ada ATI ke FOMO, kemudian ada ATI ke FOMO dengan nilai koefisien 0,24 dan juga T statistik sebesar 14,915, yang artinya semakin tinggi exposure to influencer ini maka semakin tinggi pula perasaan FOMO. Kemudian ada ATI ke materialism. Jadi nilai koefisiennya itu sebesar 0,121 dengan p-value-nya 0,000. Ini juga positif dan signifikan. Kemudian ada FOMO ke materialisme dengan koefisien 0,140 dan p-value 0,042 menunjukkan pengaruh positif dan juga signifikan. Kemudian ada FOMO ke purchase intention. Nah, ini FOMO juga berpengaruh langsung terhadap purchase intention dengan nilai koefisien itu 0,351 dan juga p-value-nya 0,00. Nah, adapun yang tidak signifikannya itu FOMO memoderasi antara exposure to influencer terhadap purchase intention dengan koefisiennya itu hanya 0,111 dan juga p-value-nya 0,733.
Kemudian ada specific indirect. Nah, jadi di bagian specific indirect ini terdapat dua hipotesis yang tidak valid. Pertama itu ada FOMO, mediasi materialisme, dan juga purchase intention. Itu dengan nilai 0,096. Kemudian ada exposure to influencer, mediasi, FOMO, materialisme, dan juga purchase intention sebesar 0,099. Sekian hasil video ini, terima kasih.